Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat-sangat menarik. Karena apa? Kali ini saya ingin membahas sebuah kendaraan bermotor, mereview kekurangan dan kelebihannya ya teman-teman, yang dimana ini merupakan motor yang pernah jaya pada masanya, yaitu Suzuki Satria FU 150 tahun 2022. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya serta dukungannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, agar channel ini bisa selalu berkembang dan juga bisa selalu memberikan manfaat buat Anda semua. Dan bila mana semoga teman-teman semua, baik dalam keadaan di dalam situasi apapun, semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan ketabahan serta kesabaran ya teman-teman. Tidak usah pakai lama, kali ini saya ingin mereview kelebihan serta kekurangan untuk Suzuki Satria FU tahun 2012, yang dimana motor ini pernah jaya pada masanya dan sering dianggap motor lanang ora wedok ora. Karena apa? Karena ini motornya dengan cc 150 tapi bodinya kecil. Yang pertama, karena ini masih 2012, jadi lampunya masih bohlam dengan kepala yang barong ya teman-teman. Untuk lampunya sendiri menurut saya ini kurang efektif yang lampu jarak jauh, karena jarak jauhnya ini dekat banget atas bawah dan terkadang malah lebih terang yang jarak dekat teman-teman. Dan ini lampu jarak jauhnya menyebarnya kurang bagus, ratingnya masih bohlam, halogen, dan kelemahannya plat nomornya itu di sini. Ini kita bahas kelemahan dulu. Kelemahannya ini plat nomornya di sini, jadi terkadang ini sambungannya sini sering patah, dan kalau patah mengenai selibor, jadi gasruk seperti ini, selibornya lecet. Itu pertama. Terus ini kelemahannya lagi shockbreaker depan. Shockbreaker depan ini cepat kotor karena apa? Tidak ada penutupnya hanya seal seperti ini, tidak dikerukupi, jadi cepat kotor dan mudah bocor. Itu. Terus untuk pengereman masih menggunakan satu piston biasa dengan cakram yang besar seperti ini. Terus untuk kita berjalan ke bodi dulu, bodi yang terlalu kecil dan ramping, dan kalau untuk dibuat boncengan tidak enak ya teman-teman. Lampu masih bohlam, selibornya ya seperti ini. Terus kita beranjak ke speedometer. Speedometernya ini dibilang ya cukup lumayan lah, karena ini sudah LED di tahun 2012, sudah LED, kecepatannya sudah LED. Terus kilometer, indikator bensin, RPM nya ini manual. Cukup simpel dan tapi sangat praktis, enak dilihat. Terus spion ya lo, lama kelamaan kalau dipakai pasti seperti ini teman-teman spionnya. Terus setangnya gini modelnya. Terus yang paling menarik, yang paling saya sangat sedih itu ini pendingin olinya. Pendingin oli ini sangat kurang efektif. Karena apa? Untuk Suzuki Satria FU, bila mana kalau kalian mencuci di tempat cuci, kalau ini tidak ditutupi pas keadaan kotor banget, otomatis terkadang sini itu digosok-gosok, jadi ini malah jadi rusak, udaranya tidak bisa keluar dengan baik. Ini pendingin olinya ini kurang efektif. Ini kan pendingin oli,
Kalau yang pakai air itu kan pendingin mesin menggunakan cairan dan udara. Ini tidak menggunakan cairan radiatornya, ini hanya radiator pendingin oli. Terus ini karena ini motor kecil, jadi kalau ada polisi tidur itu sering gasruk, dan jika dibuat boncengan tidak enak karena bodinya kecil. Terus kita beranjak ke mesin ya teman-teman. Ke mesin ini apa itu, mesinnya ini dengan tipe 4 patak DOHC, yang dimana mesin ini sangat susah kalau diseteli sim klepnya, apalagi simnya itu kalau ukurannya tidak pas, susah nyarinya. Itu nyetel ini klep antara nokennya itu tidak bisa, karena ini nyetelinya menggunakan sim klep terus kampratnya. Jadi mesin ini dibilang untuk setelannya kalau yang tidak pernah menyetel ini agak susah, dan kalau tidak pas nyetel ini cepat kemelitik. Intinya mesin Suzuki Satria FU ini jarang ada yang bisa, karena apa? Yang pertama rumit, banyak bautnya, terus cukup ribet karena harus nyetel sim klep, sim onderdilnya juga mahal. Tapi kalau nyetel ini pas, awet, bisa buat jangka panjang. Terus dan ini kebanyak karbunya sudah menggunakan karbu PE28, jadi sudah lumayan boros. Terus shocknya menggunakan monoshock 1 tengah, dan ini shocknya lama kelamaan empuk banget walaupun terkadang tidak bocor. Rantainya sudah saya ganti menggunakan triple S. Dan untuk teman-teman, untuk Suzuki Satria FU sendiri bila mana rantainya masih menggunakan rantai standar itu berisik banget. Tapi kalau diganti menggunakan rantai triple S itu tidak berisik, dan gludak-gludaknya ini hilang. Karena apa ya, bahannya juga berbeda, awet. Ini rantainya aja hampir 225 teman-teman. Ini saya pasang set depan belakang itu hampir 400-an. Rantainya 225 kalau tidak salah. Gearnya ini 100, depan 80 nah, ada salah. Shocknya ini dulu sudah pernah bocor, saya ganti, harga 850 original SGP. Itu kelemahannya yaitu mesinnya sangat susah di setel, spare partnya dibilang mahal dan indennya lama. Sekarang inden lama dapetnya susah ya, kecuali kalau ada yang copotan itu enak. Terus uang saya aja beli apa itu teman-teman, apung-apung bensinnya sendiri aja itu saya kemarin pas saya datang ke dealer Suzuki itu apung-apung bensinnya ini ada, tapi harus inden dulu, bayar di awal. Harganya apung-apung bensin 75.000, indennya kurang lebih 1 bulan, dan akinya terletak di sini. Memang enak ketika ada banjir atau apa, aman, tidak terkena, dan pengejakannya lebih mudah. Tapi ya mengurangi untuk space untuk mantol. Jadi motor ini tidak ada joknya, bagasinya teman-teman, tidak bisa membawa barang apapun. Memang didesain hanya untuk boncengan dan tidak bisa untuk buat pergi jarak jauh membawa barang-barang banyak. Terus pengereman sudah double. Kelemahannya itu shock breakernya empuk banget. Rantainya kalau masih menggunakan standar masih sangat berisik. Spare partnya mahal dan dibilang cukup langka. Wong saya pesen apung-apung bensin aja suruh inden 1 bulan kurang lebih, terus dibayar di awal semua, tidak bisa di DP, harus cash di awal.
Itu menurut saya kekurangannya yang pertama satu, shockbreaker depan tidak ada pelindungnya, jadi cepat kotor. Terus dudukan plat nomor depan, ori bawaan lama-lama dipakai cepat patah dan lama-lama bisa jadok seliber membuat baret. Terus lampu depan jarak jauh sama jarak dekat itu malah padangan jarak dekat dan menyebarnya itu tidak jelas lampunya jarak jauh. Walaupun ini, oh ya teman-teman, ini saya pindah tempat karena tadi di sana sangat panas, tarik banget, tidak kuat dan HP-nya cepat panas teman-teman. Ini saya sedang berada di waduk buatan untuk anak-anak sekolah di daerah Undip Tembalang, Kota Semarang ya teman-teman. Tapi yang pinggir, tidak lewat depan, yang dekat pemukiman. Jadi kesimpulannya untuk kekurangannya sendiri ya teman-teman, itu tadi lanjutannya, sok depan cepat kotor, lampu depan jarak jauh jarak dekat, khusus jarak jauhnya sendiri kurang jelas. Walaupun ini sudah saya ganti karena ini space-nya kecil, jadi menyebarnya kurang maksimal. Terus dudukannya sini terkadang cepat patah karena plat nomornya ini keganduk-ganduk dan membuat seliber ini cepat baret karena ini cukup dekat banget itu. Terus kita beranjak ke mesinnya khususnya untuk pendingin radiatornya ini hanya pendingin radiator oli saja, menggunakan udara, tidak menggunakan cairan, jadi kurang efektif saja. Apalagi bila mana motor keadaan kotor dicuci ke tempat cuci, terkadang sininya kan ikut kotor dan terkadang tukang cucinya tidak tahu itunya kisi-kisinya itu malah digosok, jadi membuat rusak, tidak bisa bekerja dengan maksimal. Terus karena ini motor ini posisinya dengan model pendek serta kecil, jadi jika ada polisi tidur berboncengan itu gampang gasruk, apalagi knalpotnya. Untuk knalpotnya gampang karena atau diganti-ganti tempatnya dan letaknya itu mudah, tidak ribet pemasangannya dan pencopotannya mudah. Terus shockbreakernya ini lama kelamaan empuk banget, beda dari monoshock lainnya. Untuk shockbreakernya sendiri ini empuk pol. Terus rantainya ini bawaan berisik dengan ciri khas Satria FU itu berisik. Bila mana kalau teman-teman kalau tidak ingin berisik, rantainya ganti yang triple S. Itu tidak bisa membawa barang apapun. Mantol juga tidak bisa karena tidak ada space kosong. Dan untuk knalpotnya sendiri ini sudah saya ganti menggunakan knalpot CBU, dan yang untuk bawaan sendiri ini yang 2012 itu menggunakan knalpot yang SCD yang ada tutupnya itu hitam-hitam baut 3L itu, dan kurang bagus suaranya. Ini kan udaranya lubang 3 tidak salah, kalau yang itu kan hanya lubang 1 tidak salah. Jadi suaranya beda antara knalpot Satria FU 2012 dengan Satria FU yang model CBU seperti ini. Bagus yang CBU, suaranya lebih kencang, apalagi diganti lehernya menggunakan leher stainless. Pengeremannya double depan belakang cakram, lebih baik, lebih bagus, pengeremannya bagus ini, langsung set dengan tenaga yang cukup dibilang 150, sangat terasa sekali dengan cc besar. Terus bodinya kecil, tarikannya juga oke, dan motor ini pernah jaya pada masanya ketika dipakai buat anak-anak untuk balapan, baik itu untuk drag race dan untuk liaran teman-teman. Motor ini sangat terkenal kencangnya karena mudah dimodif, dan kalau dimodif ya harganya memang lebih mahal sedikit. Terkadang itu ada yang di bore up, di tone up, terus dibuat spek rasionya
Dan ini tipenya DOHC dengan setelan SIM clap, menggunakan SIM clap untuk nyetali clapnya. Jadi tidak seperti motor Honda Supra. Jadi yang susah itu nyetalinya SIM-nya itu, perputarannya, clapnya jatuh di nokene perputaran itu harus pas. Dan untuk kampas koplingnya ini sendiri di sini terkadang sudah diganti menggunakan TDR atau apa mereknya itu. Spare partnya mahal dan terus langka. Saya beli apung-apung bensinnya itu sangat lama sekali, indahnya 1 bulan dan harus dibayar di awal, itu yang membuat saya gimana gitu. Dan untuk Satria FU sendiri ini kekurangannya berada di harga jualnya dan surat-suratnya. Karena apa? Untuk harga jualnya ini bisa dibilang sangat anjlok sekali dengan harga barunya turunnya drastis. Yang pertama mungkin kemungkinan orang menganggap Satria itu produk Suzuki dengan spare part yang mahal dan cukup dibilang agak-agak susah. Karena untuk saat ini Suzuki sendiri dealernya sudah pada tutup itu, terus spare partnya agak susah dicari dan mahal. Dan untuk surat-surat masih dibilang terkadang yang jual itu banyak yang bodong. Karena apa? Motor ini kan kalangannya di kalangan anak-anak remaja, dan anak-anak remaja itu kan terkadang dibuat hanya untuk balapan dan drag race. Dan itu kadang jualnya terkadang bodong dan juga STN kanan. Ya karena apa? Ya ini motor memang dibuat hanya untuk balapan saja, untuk hobi. Jadi yang membuat harganya jatuh itu ya karena banyak yang bodong pun sudah bisa membawa Suzuki Satria ini jalan-jalan pergi, sudah bisa dapat. Jadi ya dibilang cukup mengecewakan sih. Itu yang merusak pasaran itu, yang bodong itu yang merusak pasaran itu. Jadi harganya anjlok banget. Terus pajaknya ini ya dibilang masih cukup mahal, sekitar 300-an lah. Kalau tidak salah ini masih 300 karena ini motor muda dengan cc 150. Dan ini enaknya mesinnya mesin atas, tidak mesin tidur. Jadi kalau ada banjir masih aman, menerjang banjir masih aman dengan knalpot yang model berdiri, tidak datar. Mesin dengan mesin berdiri, businya di atas, yang penting businya jangan kemasukan air disentor ketika mencuci. Dan karbunya juga kalau diganti karbu PE, nyentornya jangan ngejrot pas karbunya itu. Dan untuk selama saya pemakaian itu hampir 8 tahun tidak pernah mengalami mogok di jalan, itu tidak pernah. Paling ya mogok hanya businya saja terkadang. Itu kalau masalah problem lain tidak ada. Busi itu menurut saya wajar, itu pemakaian itu. Dan untuk spare part lainnya itu cukup dibilang cukup awet. Dan untuk kelemahannya sendiri, kalau panjenengan beli second, ini kan motor bekas, kebanyakan motor dipakai anak muda lah. Kalau dipakai anak muda itu kan kebanyakan dipakai untuk balapan, drag race atau liaran, itu kan terkadang mesinnya sudah dioprek. Jadi kemungkinan kalau mesin sudah sering dibongkar, itu kebanyakan yang pertama satu, bautnya itu pada dol. Terus peletakannya itu terkadang baut-bautnya itu banyak yang diganjeli. Kalau masih orinya sih kemungkinan masih ori, tapi dengan kondisi mesin yang mungkin banyak didol, dipaksakan, sering dibongkar. Terus itu kalau beli second itu harus hati-hati. Nanti saya buatkan video tipsnya. Suratnya itu banyak yang tidak dibayar pajaknya, hanya dibayar STNK saja. Itu banyak sekali, itu yang membuat harga jualnya anjlok. Terus kebanyakan motor ini sudah dimodif, jadi
itu harga jualnya ada yang mahal, ada yang turun. Kalau turun, kalau tidak ada surat-suratnya. Terus kita bahas kelebihannya. Kelebihannya ini menurut saya hanya unggul di tenaga. Tenaganya ini sangat istimewa sekali karena motor 150 cc dengan bodi kecil, larinya itu sangat kenceng, ending, sangat bertenaga. Dan ini merupakan motor kencang di kelasnya pada zamannya ya teman-teman, dan peminatnya paling banyak karena larinya ini yang sangat tidak mengecewakan. Walaupun spare partnya agak susah itu sekarang, kalau dulu ya tidak susah, cuma mahal sedikit. Kalau kenapa saya bilang susah di zaman sekarang ya karena dealer Suzuki-nya sendiri kebanyakan rata-rata sudah pada tutup. Kelebihannya itu larinya kencang, terus gengsinya ada, itu kelebihannya ada, gengsinya ada. Karena apa? Motor ini termasuk motor mahal dan termasuk motor sport, idamannya para wanita di zamannya, dan sering dibilang kalau untuk motor ini motornya cabe-cabean teman-teman. Jadi motor ini feelnya, gengsinya ada, dapat pas di zamannya. Kalau di sekarang ya karena sekarang eranya matic ya berbeda, itu tenaganya dapat, feel gengsinya ada, terus rasa berkendaranya, akselerasinya, tenaga juga oke, naikan juga oke, empuk, mantep. Terus itu perawatan mesinnya dibilang cukup bandel asal masih segel ya. Kalau sudah dapat yang bekas balapan ya itu terkadang riwil ya. Itu terus knalpotnya kalau diganti menggunakan knalpot seperti ini, kelebihannya lebih enak, lebih madet suaranya, tarikannya juga oke, suaranya juga oke. Kekurangannya, oh ya tadi kekurangannya bensinnya lumayan boros ini. Walaupun ini sudah saya ganti PE, tapi PE nya ini saya setel irit. Semua itu tergantung setelannya teman-teman, tapi dibilang boros karena ini 150 cc ya teman-teman. Motor ini terkenal boros ya. Sebenarnya borosnya itu boros standar lah, tidak boros banget, tergantung pemakaian dan gasnya cara berkendara. Menurut saya hanya itu, dan dibuat goncangan ya tidak enak. Dan kekurangannya bila mana untuk hujan teman-teman, hujan itu kaki ini panjenengan gampang kotor karena ini motor pendek, tidak ada seperti matic untuk kalau kecipratan itu langsung kena kaki. Jadi kalau hujan cukup perkoso, surat-surat ya tidak baik karena banyak yang STN kanan itu yang merusak harga jual seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua serta bisa menambah wawasan buat Anda semua. Saya mohon maaf bila mana ada perkataan saya yang kurang sopan ataupun tidak jelas dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Tujuan saya hanya bisa memberikan manfaat serta berbagi pengalaman saya dalam memiliki kendaraan tersebut, kendaraan ini. Semoga teman-teman yang sudah melihat video ini semoga bisa mendapatkan manfaatnya, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya serta urusannya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.